Malam itu, tak kusangka seorang anak kecil yang sama sekali asing mampu melihat gurat kelelahan yang tak pernah dikenali oleh seluruh dunia di sekitarku. Satu kalimat polos, setengah keping biskuit yang remuk, dan sepasang mata jernih, semuanya terjadi hanya dalam beberapa menit di kereta malam itu. Namun cukup membuat hatiku yang membeku bergetar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku pernah berpikir hal-hal kecil takkan mampu mengubah seorang pria yang sudah terlalu kebal terhadap kerasnya hidup. Namun, aku salah. Aku adalah Ardan Pratama, 32 tahun, CEO dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Jakarta. Orang-orang menyebutku pria tak kenal lelah, simbol generasi muda Indonesia yang sukses. Tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mungkin mereka akan lebih jelas melihat jejak kelelahan di mataku daripada kilauan yang diberitakan di surat kabar. Aku bekerja seperti mesin, tinggal di apartemen dingin di lantai tertinggi kota, tempat tawa atau kehangatan tak lagi bersisa. Aku sedang berada di kereta malam dari Surabaya menuju Jakarta, sebuah perjalanan yang tak ada dalam jadwal kerja tanpa ditemani sekretaris atau asisten. Aku hanya ingin lari dari rapat-rapat yang tak berujung, dari laporan-laporan yang kering, dan menemukan kembali sedikit memori masa kecil. Dahulu, aku sering naik kereta bersama ibuku, Bu Siti, seorang guru yang lembut dan selalu percaya bahwa setiap kesulitan adalah ujian dari Tuhan. Ibu suka memandang hujan melalui jendela kereta, sementara aku duduk di sampingnya, berbantal di bahunya, mendengarkan derit roda besi beradu dengan rel, sambil memakan biskuit yang ibu bawa. Kini, 10 tahun telah berlalu sejak kecelakaan yang membuat ibuku kehilangan kemampuan untuk berjalan. Beliau berada di pusat rehabilitasi di Depok. Aku tahu aku punya segalanya, uang, ketenaran, kekuasaan, namun aku tak berdaya di hadapan penderitaan ibu. Dan mungkin jauh di lubuk hati, aku masih membawa rasa bersalah bahwa kecerobohanku kala itu telah menyebabkan beliau celaka. Malam itu, aku duduk sendirian di gerbong ekonomi, di antara udara yang pengap oleh napas manusia dan aroma hujan bercampur bau besi tua. Aku tidak memilih kompartemen kelas 1. Aku ingin mendengar lagi denyut nadi kehidupan, ingin tahu apakah aku masih bisa merasakan sesuatu. Di luar, hujan pertama musim itu jatuh rintik-rintik, cahaya lampu kuning memantul melalui kaca jendela, merefleksikan wajah lelahku sendiri. Seorang pria asing yang sudah tak kukenali lagi. Saat kereta mulai bergerak, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun berlari ke arahku, tangannya menggenggam erat tas ransel berbentuk kura-kura biru. Ia berseru ke belakang, "Bu, kursi kita di sini." Di belakangnya, seorang wanita muda mengenakan jaket tipis, rambutnya sedikit berantakan karena angin. Dia meletakkan tasnya lalu ambruk di kursi sebelah, matanya tampak lelah, mungkin baru saja menyelesaikan giliran jaga yang panjang. Belum sempat ia berkata apa-apa, ia sudah tertidur pulas. Anak itu menatapku dengan rasa ingin tahu, matanya jernih. "Om kerja di mana? Kenapa Om kelihatan sedih?" Aku tersenyum tipis, berusaha menjaga suaraku tetap lembut. "Udah apa-apa, Om hanya sedikit lelah." Anak itu terdiam beberapa detik, lalu membuka ranselnya, mengambil setengah keping biskuit yang terbungkus tisu, dan menyodorkannya ke arahku. "Ini buat Om," kata ibu, "kalau ada yang capek, kasih sedikit yang manis biar mereka senang." Aku tertegun. Sudah lama sekali tak ada yang melakukan sesuatu untukku hanya dengan ketulusan murni seperti itu. Aku menerimanya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Nak." Anak itu tersenyum cerah. "Namaku Adit. Kalau Om, Om Ardan." Adit bercerita dengan riang tentang ibunya, Kak Elena, seorang perawat yang harus bekerja 3 shift sehari untuk membesarkannya. Dia bercerita tentang ayahnya yang sudah di surga, dan tentang mimpinya kelak menjadi dokter untuk membantu orang miskin. Aku mendengarkan dengan saksama, dalam hati tiba-tiba muncul perasaan hangat sekaligus perih. Hangat karena kepolosan itu, dan perih karena menyadari bahwa aku telah kehilangan keyakinan sederhana itu, entah sejak kapan.
Aku menoleh ke arah Elena. Dia masih tidur nyenyak, wajahnya lembut, tangan kecilnya diletakkan di bahu anaknya sebagai refleks alami. Aku melihat bayangan ibuku di sana, wanita yang pernah memikul seluruh dunia demi anaknya, dan juga karena anaknya menanggung rasa sakit yang tak tersembuhkan. Kereta bergetar pelan, Adit sudah tertidur, kepalanya bersandar di bahu ibunya, mulutnya masih belepotan remah biskuit. Aku memandang setengah keping biskuit di tanganku, tersenyum. Sungguh aneh, hanya perbuatan kecil dari seorang anak yang tak kukenal, namun berhasil menghangatkan hatiku kembali. Barangkali dunia ini tak pernah kehabisan kebaikan, hanya saja orang dewasa sepertiku telah lupa bagaimana cara mengenalinya. Aku tidak membuka laptop, tidak memeriksa telepon, hanya duduk diam, memandang keluar jendela. Hujan masih turun, rel berkilauan di bawah cahaya lampu. Deru kereta menyatu dengan suara hatiku, bunyi yang telah sunyi selama bertahun-tahun, tiba-tiba terdengar jelas. Menjelang subuh, kereta berhenti di stasiun akhir. Jakarta masih terlelap, diselimuti kabut tipis. Aku berdiri, merapikan jaket. Elena terbangun, segera menarik selimut untuk anaknya. Aku mengangguk memberi salam, berniat pergi, namun mendengar suaranya yang lembut seperti angin. Terima kasih atas kesabarannya dengan Adit. Tidak apa-apa. Aku tersenyum. Anak itu sangat baik. Adit membuka mata, melambaikan tangan. Om, lain kali naik kereta duduk bareng Adit ya. Aku tertawa. Tentu saja. Melangkah turun ke peron, tiba-tiba aku merasakan kekosongan di hati. Seolah baru saja menjatuhkan sesuatu yang berharga di belakang. Di luar, hujan masih turun membasahi jalanan dengan jejak-jejak kenangan. Aku membuka saku jaket, menemukan sisa setengah keping biskuit, sudah remuk namun masih wangi aroma mentega manis. Aku tidak memakannya. Aku hanya memandangnya dan berpikir, mungkin ini adalah hadiah pertama yang kuterima atas kebaikan sejati. Hanya kecil, tapi mungkin cukup untuk mengubah seluruh hidup seseorang. Aku melangkah keluar di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang tergesa-gesa. Hujan menyentuh bahu jaket terasa dingin, tapi di dalam hati, aku merasa hangat yang luar biasa. Jika Anda pernah menyaksikan sebuah tindakan kecil namun membuat hati Anda tersentuh, seperti senyuman seorang anak atau uluran tangan kebaikan dari orang asing, Anda juga akan mengerti bahwa kadang hal yang paling menyentuh jiwa kita bukanlah materi, melainkan kemanusiaan. Jika Anda juga percaya bahwa hanya sedikit kebaikan saja dapat menghangatkan kembali seluruh kehidupan, silakan tinggalkan komentar "Iwe". Karena siapa tahu empati Anda hari ini akan menyelamatkan hati yang lain esok hari. Aku tidak percaya pada kebetulan, tapi kadang ada hal-hal yang terjadi pada waktu yang begitu tepat hingga membuatku bertanya, mungkinkah Tuhan mengatur segalanya dengan caranya sendiri? 2 minggu setelah perjalanan kereta malam itu, aku kembali pada ritme hidup yang biasa. Rapat-rapat yang panjang, laporan-laporan yang tak berujung, dan orang-orang yang hanya tahu mengangguk di hadapan kekuasaan. Ruang rapat di lantai 40 hening saat aku mengakhiri presentasi, tetapi di kepalaku, suara jernih anak kecil di kereta itu masih terngiang di suatu tempat. Om kelihatan capek, ini buat Om. Setengah keping biskuit itu masih tersimpan di dompetku. Aku tidak mengerti mengapa aku menyimpannya, hanya saja aku tahu bahwa setiap kali menyentuhnya, hatiku terasa lebih ringan. Mungkin karena biskuit itu mengingatkanku, masih ada seseorang yang cukup tulus untuk memberi tanpa alasan. Hari ini, setelah jam kerja, aku mendatangi rumah sakit rehabilitasi di Depok untuk menjenguk ibu. Hujan sore baru saja reda, langit masih diselimuti uap air, dan aroma obat disinfektan di lorong rumah sakit membuatku sedikit mengernyit. Aku tak pernah suka tempat ini, tempat dengan terlalu banyak suara lemah dan tatapan penuh harap. Aku melangkah masuk ke kamar 203, tempat ibuku, Bu Siti, menjalani terapi. Beliau duduk di kursi roda, wajahnya kurus, namun matanya tetap lembut seperti dulu. Nak Ardan datang ya? Suara beliau lemah namun hangat.
Aku mengangguk, meletakkan tas buah di meja. Iya, Bu, hari ini terapi lagi? Beliau tersenyum, menunjuk ke pintu. Sebentar lagi perawatnya datang. Katanya namanya Elena. Aku belum sempat bereaksi ketika mendengar suara anak kecil riang di lorong. Om Kereta! Om Kereta! Aku terperanjat. Suara itu, aku tak mungkin lupa. Aku berbalik dan di hadapanku adalah Adit. Anak laki-laki di kereta malam itu berlari memeluk kakiku. Di belakangnya, seorang wanita berseragam perawat berjalan mendekat, rambutnya terikat rapi, matanya tak kalah terkejut. Kita ketemu lagi, katanya, suaranya terdengar gembira sekaligus canggung. Aku menatapnya, tersenyum. Elena, bukan? Dia mengangguk. Aku melihat kelelahan masih ada di matanya, tapi senyumnya begitu lega. Seolah di tengah kehidupan yang sulit, dia masih mempertahankan sebuah keyakinan yang tak bisa dicuri. Elena ditugaskan sebagai terapis fisik untuk ibuku. Aku berdiri diam di sudut ketika ia memulai pekerjaannya. Cara ia berbicara sungguh berbeda. Bukan sekadar kata-kata penenang basa-basi seorang petugas kesehatan, melainkan suara dari hati, lembut, sabar, penuh kasih sayang. Sedikit demi sedikit ya Bu, nggak apa-apa, kalau capek kita berhenti sebentar, yang penting sabar. Tangannya mengangkat kaki ibuku yang lumpuh. Setiap gerakan begitu perlahan, terampil hingga membuat orang bisa percaya bahwa ia memang terlahir untuk menyembuhkan orang lain. Ibuku tersenyum tipis, menggenggam tangan Elena. Nak, tanganmu halus ya, tapi kuat. Ibu senang. Elena membalas dengan senyum ramah. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Yang menyembuhkan itu Allah. Aku mendengarnya dan hatiku terenyuh. Kalimat sederhana itu, yang menyembuhkan itu Allah, mengingatkanku pada hal-hal yang telah lama kulupakan. Aku pernah percaya pada sains, pada rencana, pada kontrol mutlak. Tapi kini, melihat perawat muda ini, aku melihat keyakinan sejati. Keyakinan yang tak bisa diajarkan oleh laporan atau proyek manapun. Sepanjang sesi terapi, aku hanya berdiri memperhatikan. Elena bercakap-cakap dengan ibuku seperti seorang anak, tanpa ada jarak sedikit pun. Ia menanyakan apa yang ibu suka makan, musik apa yang beliau suka dengar, bercerita kisah lucu Adit di sekolah. Ibuku tertawa berkali-kali, suara yang telah lama kulupakan. Nah Elena, kata ibuku, kalau begini, mungkin suatu hari ibu bisa jalan lagi ya. Insya Allah Bu, yang penting semangatnya tetap nyala. Aku melihat mata ibuku berbinar sementara aku terdiam. Di tengah momen itu, aku menyadari satu hal, kadang keajaiban tidak datang dari orang-orang berkuasa, melainkan dari orang-orang yang diam-diam menabur harapan. Ketika sesi terapi berakhir, Elena dengan lembut membantu ibuku kembali ke kursi roda, menyelimuti dengan hati-hati. Aku mendekat, berkata pelan, "Terima kasih, Elena." Dia mendongak, matanya sedikit terkejut. "Saya cuma lakukan tugas, Pak." "Bukan," kataku pelan, "kamu baru saja membuat seseorang percaya lagi." Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Senyuman itu membuat hatiku terasa aneh, damai, sekaligus berdebar. Aku menoleh ke Adit, dia sedang mencoret-coret kertas, menulis kalimat besar, "Nenek Siti bisa jalan nanti." Aku membungkuk membaca, lalu menatap Elena. "Kau mengajarkan anak itu untuk percaya seperti itu?" Dia mengangguk. "Saya cuma bilang sama dia, doa itu bukan cuma buat minta, tapi juga buat percaya." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku teringat berapa kali aku berdoa hanya untuk meminta tambahan kekuatan, tambahan kesuksesan, tapi tak pernah berdoa untuk belajar cara percaya. Sore menjelang, cahaya matahari terakhir jatuh melalui jendela, menyinari wajah ibuku. Yang kurus, namun tampak tenang. Beliau berkata pelan, "Nak Ardan, kamu lihat kan? Kadang Allah kirim orang untuk bantu kita, bukan yang kita minta, tapi yang kita perlu." Aku menoleh ke Elena.
Dia sedang membereskan peralatan, berhati-hati seolah takut menyakiti seseorang dengan kecerobohan sekecil apapun. Adit berlari memeluk ibunya, berceloteh. "Mama, kapan Om Kereta main ke rumah?" Mereka bertiga, ibuku, Elena, dan Adit, seperti sebuah lukisan yang menenangkan di tengah ruang rumah sakit yang serba putih. Dan aku, yang pernah berpikir memiliki segalanya, tiba-tiba menyadari, justru aku adalah orang yang paling kekurangan di sini. Saat meninggalkan rumah sakit, senja telah turun. Aku berhenti di lorong, memandang melalui bingkai kaca, melihat Elena sedang mendorong kursi roda ibuku berkeliling taman. Mereka berdua tertawa bersama, tawa yang sejati seperti cahaya terakhir hari. Aku menghela napas pelan, berkata pada diriku sendiri, kadang anugerah Tuhan tidak datang melalui mukjizat, melainkan melalui manusia. Melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, angin sore membelai pipi, membawa aroma rumput basah dan bunga kamboja yang terlambat mekar. Aku tiba-tiba berpikir, jika pertemuan pertama di kereta malam itu adalah awal dari sebuah takdir, maka mungkin yang menungguku di depan jauh lebih besar dari itu. Jika Anda juga pernah bertemu seseorang yang membuat Anda percaya bahwa kebaikan dan usaha keras Anda yang tersembunyi tetap terlihat, silakan tinggalkan komentar 1. Namun, jika Anda masih menunggu seseorang muncul untuk membantu Anda percaya lagi pada kebaikan, silakan berkomentar 2. Kadang, panggilan telepon yang datang di tengah malam tidak hanya mengubah sebuah jadwal, tetapi juga dapat mengubah seluruh kehidupan. Aku ingat jelas, malam itu, Bekasi. Hujan deras mengguyur, petir menyambar-nyambar membelah kegelapan. Seluruh kota seolah ditelan oleh bunyi hujan yang menabrak atap seng. Aku sedang duduk sendirian di kantor, lampu kuning menyinari laporan-laporan yang belum kubaca. Rapat darurat baru saja selesai, kepalaku pusing dengan angka-angka tanpa jiwa. Telepon berdedering. Layar menampilkan nama yang tak kuduga akan kulihat pada jam ini, Elena. Suaranya bergetar di seberang sana, tercekat dalam isak tangis. "Om, Adit, panas tinggi." Aku takut. Aku langsung berdiri. "Tenang Elena, jangan panik. Aku datang sekarang." Aku tak sempat membawa payung, hanya mengenakan jaket seadanya dan lari keluar gedung. Hujan menerpa wajah, dingin membekukan, tapi hatiku panas. Sebuah perasaan campur aduk antara kecemasan dan ketakutan yang aneh. Aku belum pernah berlari demi siapapun seperti ini, belum pernah membiarkan akalku dikalahkan oleh hati seperti ini. Jalan menuju Bekasi lebih panjang dari yang kubayangkan. Jejak lampu mobil menyatu dengan hujan, buram seperti kenangan. Aku bertanya pada diriku, mengapa aku begitu peduli pada dua orang asing ini? Mungkin karena mereka mengingatkanku pada ibu dan pada apa yang pernah hilang dariku di tengah pengejaran ketenaran. Aku tiba di rumah kontrakan kecil di gang gelap. Pintu terbuka sedikit, lampu berkedip-kedip. Elena sedang duduk di samping tempat tidur, tangan gemetar mengompres dingin di dahi anaknya. Adit meringkuk, wajahnya merah padam, keringat membanjir. Suhunya tinggi sekali. Aku nggak tahu harus gimana. Katanya, matanya berkaca-kaca. Aku mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Bawa Pak ke rumah sakit, sekarang." Elena mengangguk, memeluk anaknya sambil menangis. Aku merangkul keduanya, menembus hujan, berlari menuju mobil. Dalam sekejap itu, aku mengerti bahwa ketika hati sudah ingin menyelamatkan seseorang, semua alasan menjadi tak penting. Kami tiba di rumah sakit menjelang tengah malam. Hujan masih belum reda. Aku menemani dokter membawa Adit ke ruang gawat darurat. Elena ambruk di kursi, kedua tangannya saling menggenggam erat. Kalau terjadi apa-apa sama dia, aku nggak tahu bisa hidup lagi nggak, Om? Aku meremas bahunya lembut, suaraku serak. "Tenang, Adit kuat. Allah pasti jaga dia." Air mata jatuh di wajahnya, bercampur dengan hujan yang masih menempel di rambutnya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk pekerjaan, bukan untuk diriku, tapi untuk seorang anak yang baru kukenal belum lama ini. Dokter keluar, berkata singkat. Demam tinggi tapi sudah turun. Dia butuh istirahat dan cairan. Elena menundukkan wajahnya ke tangan, terisak. Alhamdulillah. Aku melihat pemandangan itu, dalam hati muncul perasaan aneh. Iba, sekaligus bersyukur. Iba pada wanita kecil yang berjuang dengan putus asa, dan bersyukur karena dia telah menunjukkan padaku sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Rasa kepedulian sejati. 1 jam kemudian, Adit sudah tidur nyenyak. Elena duduk di samping ranjang anaknya, diam-diam menyeka keringat di dahinya. Aku menarik kursi untuk duduk di sebelah jendela. Di luar, hujan masih turun, lampu jalan memantul di kaca menjadi jejak cahaya yang buram. Dia menatapku, matanya lelah namun hangat. Om, kenapa repot-repot datang sejauh ini? Aku menjawab perlahan, karena aku tahu rasanya sendirian di saat paling takut. Elena menunduk, tersenyum tipis dalam tangisnya. Saya pikir, saya harus kuat setiap saat buat Adit, tapi malam ini saya sadar, manusia memang nggak bisa sendirian. Aku mengangguk. Kau tak perlu kuat setiap saat. Kadang, menerima bantuan juga bagian dari sabar. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. Aku belum pernah melihat tatapan selembut itu. Tatapan yang membuatku ingin tinggal, ingin melakukan lebih dari sekadar membantu. Di antara suara hujan ada keheningan yang panjang. Kami duduk di sana tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Namun sepertinya hati telah berbicara menggantikan semuanya. Jika Anda masih meragukan tentang jodoh takdir, carilah kisah-kisah lain di kanal ini untuk menemukan jawaban. Sebab ada pertemuan meskipun hanya sekilas telah dituliskan dalam rencana Sang Pencipta. Malam ini aku merasa kalimat itu hidup lebih dari sebelumnya. Mungkin aku sedang mengalami keajaiban itu sendiri. Hanya saja aku bukan lagi pencerita, melainkan orang di dalam cerita. Elena masih duduk diam, tangannya menggenggam tangan anaknya, berbisik, Ya Allah, terima kasih sudah kirimkan pertolonganmu malam ini. Bisikannya menyatu dengan suara hujan seperti sebuah doa memohon kedamaian. Aku memandang ke langit-langit tak bersuara, namun dalam hati aku berbisik bersamanya. Terima kasih Tuhan karena kau masih percaya bahwa aku layak menolong seseorang. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, Adit tidur lebih pulas, napasnya teratur. Elena menyandarkan kepala ke dinding, lelah namun wajahnya sudah tidak tegang. Aku menyelimuti bahunya dengan jaket. Tidurlah sebentar, Elena. Kalau saya tidur, nanti kalau Adit bangun, aku di sini, aku jaga dia. Dia menatapku, ragu-ragu. Om baik banget. Tidak, aku cuma belajar lagi bagaimana caranya jadi manusia. Kalimat itu terlontar begitu saja, membuatku sendiri terdiam. Sejak kapan aku lupa cara peduli tanpa perhitungan? Sejak kapan belas kasihan dalam diriku membutuhkan badai hujan untuk dibangunkan? Di luar jendela, Bekasi masih diguyur hujan. Lampu kuning memantul di permukaan kaca, berkilauan seperti kenangan yang terhapus. Aku tahu, sejak malam ini antara aku dan mereka, ibu dan anak ini, sudah ada ikatan tak terlihat yang menyambung kembali. Tak perlu definisi, tak perlu janji, hanya sebuah kehadiran yang membuat kita tak lagi merasa sendirian. Menjelang pagi, ketika hujan mereda, aku berdiri untuk keluar membeli kopi. Melihat bayanganku terpantul di pintu kaca, aku melihat seorang pria lain, bukan CEO yang dingin, melainkan seseorang yang sedang belajar untuk percaya. Percaya pada kebaikan, percaya pada takdir, percaya bahwa kadang hanya dengan hadir pada saat yang tepat sudah bisa menyelamatkan sebuah jiwa. Aku kembali ke ruangan. Elena sudah tertidur di kursi, kepalanya bersandar ke arah anaknya. Aku meletakkan cangkir kopi di meja, memandang mereka dalam diam. Dalam hatiku terdengar suara lembut yang jelas. Bukan aku yang menolongnya, tapi dia yang sedang menyelamatkan jiwaku sendiri. Ada kebenaran, ketika terungkap, tidak membuat kita sakit, melainkan membuat kita berlutut dalam rasa syukur. Pagi itu,
langit Depok begitu cerah. Aku melangkah ke rumah sakit rehabilitasi dengan perasaan yang lebih ringan dari hari-hari biasa. Sejak malam hujan di Bekasi, aku merasa diriku telah berubah. Tak jelas karena apa. Mungkin tatapan cemas Elena, atau panggilan lemah Adit di tengah demamnya, atau mungkin karena kemanusiaan mereka telah menyentuh bagian dari diriku yang kukira sudah mati. Ketika aku membuka pintu kamar terapi, pemandangan di depanku membuatku terhenti. Elena sedang duduk di samping ibuku, dengan lembut mengangkat kedua kaki ibu sedikit demi sedikit, mulutnya menghitung tempo dengan suara halus. 1, 2, pelan-pelan ya bu, nggak perlu buru-buru, yang penting sabar. Tangannya kecil namun gigih. Ibuku menatapnya, matanya penuh kasih sayang, senyumnya lembut seperti cahaya matahari yang menembus jendela. Aku berdiri terpaku selama beberapa detik, tak berani menyela. Takut hanya satu bunyi pun akan menghancurkan momen damai itu. Bagus sekali bu. Hari ini gerakan kaki ibu sudah lebih baik dari kemarin. Elena memberi semangat. Itu berkat kamu, Elena. Tanganmu lembut tapi kuat sekali. Ibuku tersenyum. Elena tersipu, menundukkan kepala. Saya hanya membantu sedikit, Bu. Yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah. Aku menatap mereka berdua, satu memberi keyakinan, satu menerima harapan. Dalam momen itu, aku merasakan jelas makna dari kebaikan yang diwariskan melalui banyak generasi. Ketika sesi terapi berakhir, Elena membereskan peralatannya. Aku tinggal untuk berbincang dengan Dr. Suryono yang bertanggung jawab atas rehabilitasi ibuku selama bertahun-tahun. Beliau adalah orang yang lembut. Meskipun sudah pensiun, namun sering datang membantu pasien lama. Bu Siti sungguh luar biasa nak Ardan, katanya. Menuangkan teh untukku, kesabaran beliau sungguh langka. Beliau tidak pernah mengeluh meskipun kecelakaan tahun itu telah merenggut kedua kakinya. Aku terdiam, mendengarkan. Saya masih ingat betul saat itu, kecelakaan terjadi dalam perjalanan ke sekolah. Beliau mempertaruhkan nyawanya, menolong seorang wanita dan seorang anak dari truk yang remnya blong. Kalau bukan karena beliau, mungkin 2 nyawa sudah melayang. Aku mendadak mendongak. 2 nyawa, seorang wanita dan seorang anak? Benar, tapi setelah kejadian itu, mereka menghilang. Ibu tidak pernah menyebut nama, hanya berkata satu kalimat, menyelamatkan orang adalah kewajiban, bukan untuk dikenang. Kata-kata dokter itu bagai sambaran petir di benakku. Aku menoleh ke arah Elena. Dia sedang membersihkan peralatan di sudut ruangan, tidak mendengar apa-apa. Tapi dalam hatiku tiba-tiba muncul firasat aneh, seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan cerita kami. Aku bertanya pelan kepada dokter. Dok, kejadian itu sudah berapa lama? Sekitar 10 tahun yang lalu. Aku mengulang dalam hati, 10 tahun yang lalu. Kebetulan sekali, Elena pernah mengatakan padaku bahwa dia memilih profesi perawat karena ibunya pernah mengalami kecelakaan serius tahun itu. Dan seorang asing telah menyelamatkan mereka berdua dari kematian. Jantungku berdebar kencang. Napasku menjadi berat. Potongan-potongan kenangan yang terpisah menyatu di kepalaku. Cerita ibu, cerita Elena, dan waktu. Satu bagian dariku ingin percaya bahwa itu hanyalah kebetulan. Tapi bagian yang lain berbisik padaku bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika aku masih terperangah, Dr. Suryono berdiri berkata lantang. Bu Siti, Elena, saya permisi dulu ya. Sesi latihan hari ini sangat bagus. Pintu tertutup, hanya tersisa aku, ibu dan Elena di ruangan itu. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Ibuku menoleh, menggenggam tangan Elena. Nak, terima kasih. Sejak kamu di sini, ibu merasa hidup kembali. Ibu tidak tahu kenapa ibu merasa sangat dekat denganmu. Elena tersenyum. Namun, saat dia berbalik, aku melihat sudut matanya terhenti. Dia menatap gelang perak tua di pergelangan tangan ibuku, gelang yang sudah usang, terukir tulisan samar, untuk hidup yang terselamatkan.
Aku melihat wajah Elena berubah pucat. Bu, gelang ini? Saya merasa sangat familiar. Saya pernah melihatnya di lokasi kecelakaan. Ibuku sedikit terkejut, tatapannya jauh. Kamu sedang bicara tentang kecelakaan yang mana? Ibu memang pernah mengalami kecelakaan 10 tahun lalu saat berusaha menyelamatkan 2 orang ibu dan anak di jalan. Hari itu hujan deras. Ibu masih ingat, anak kecil itu memakai baju merah, matanya sungguh-sungguh polos, persis seperti matamu. Elena berdiri membeku. Dia mundur selangkah, bibirnya bergetar. Ya Tuhan, baju merah, anak itu saya. Aku menoleh, mata terbelalak. Elena, kamu bilang apa? Air mata membanjiri pipinya, suaranya tercekat. Ibu Anda adalah orang yang menyelamatkan hidup ibu saya. Kalau bukan karena ibu Anda, mungkin kami berdua sudah tidak ada di dunia ini. Ibuku dengan lembut menggenggam tangannya, matanya yang lembut, tidak terkejut melainkan penuh penerimaan. Nah, ternyata Allah mempertemukan kita dengan cara seindah ini. Elena berlutut, memeluk erat kedua tangan ibuku yang kurus, menangis terseduh-seduh tanpa suara. Ya Allah, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Selama ini saya merawat ibu tanpa menyadari bahwa ibu pernah menukar kedua kaki ibu untuk menyelamatkan kami. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Aku menatap kedua wanita di hadapanku. Satu yang telah memberi segalanya, satu yang sedang membalas dengan rasa syukur yang terdalam. Aku berlutut di samping mereka, air mata tak terbendung. Bu, ternyata semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Ibuku meletakkan tangan di kepalaku, suaranya bergetar namun hangat. Ardan anakku, setiap kebaikan yang ditabur dengan ketulusan hati akan kembali, meskipun harus menunggu bertahun-tahun. Hari ini, ibu benar-benar melihat janji Allah itu nyata. Elena masih menangis, menyandarkan kepalanya di pelukan ibuku seperti anak kecil, berkata pelan di tengah isak tangisnya. Saya janji, Bu, saya akan membantu ibu berjalan lagi, agar kaki ibu bisa kokoh seperti dulu. Ibuku tersenyum, matanya berkilauan seolah memantulkan seluruh keyakinan kami bertiga. Satu pernah menyelamatkan, yang lain kini menyembuhkan. Itulah cara Allah menjalankan keajaiban. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Langit Depok berubah menjadi jingga lembut. Cahaya matahari terakhir hari jatuh di halaman rumah sakit, menyinari wajah mereka. 2 generasi yang terhubung oleh benang budi baik yang tak terputuskan. Aku merasa hatiku lega. Semua beban seolah terangkat, hanya menyisakan rasa syukur dan keyakinan. Kami bergandengan tangan, bertiga, menundukkan kepala berdoa. Air mata menyatu dengan ucapan terima kasih, Ya Allah, Engkau tidak pernah salah menuliskan takdir kami. Di tengah ruangan yang serba putih itu, aku merasa waktu seolah berhenti. Aku menatap Elena, dia masih bergetar, tapi matanya sudah bersinar, hangat dan damai. Dan pada detik itu, aku mengerti, kami bertemu bukan untuk melunasi utang, melainkan untuk menyelesaikan sebuah janji takdir. Ketika melangkah keluar ruangan, angin sore berembus melalui lorong, membawa aroma bunga Kamboja dari taman kecil. Aku mendengar tawa ibu di dalam, mendengar Elena berkata, "Besok saya datang lagi ya, Bu." Suaranya bergetar namun hangat. Aku berhenti di ambang pintu, berbisik pada diriku sendiri. Jika budi baik memiliki wujud, maka hari ini ia berwajah kemanusiaan. Aku mendongak menatap langit ungu di luar sana, dalam hati berpikir, mungkin ini baru permulaan, karena setelah setiap ucapan terima kasih, masih ada hal yang lebih dalam menunggu di depan. Aku pernah berpikir keajaiban hanya ada dalam dongeng. Namun, aku telah melihat keajaiban yang nyata. Bukan dalam cahaya yang gemerlap, melainkan dalam langkah-langkah gemetar seorang ibu dan tangan kecil seorang anak yang asing. 2 bulan telah berlalu sejak aku dan Elena menemukan ikatan takdir antara 2 keluarga. Aku masih ingat jelas hari itu,
Ketika dia berlutut di hadapan ibuku, menggenggam erat tangan kurus itu sambil menangis. Ya Allah, ternyata ibu adalah orang yang menyelamatkan hidup mama saya. Sejak saat itu, di antara kami bukan lagi rasa syukur, melainkan sebuah keyakinan bahwa semua yang pernah menyakitkan memiliki alasan. Dan alasan itu adalah agar hati menjadi lembut kembali. Setiap pagi, aku datang ke rumah sakit Depok lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi setelan mahal, tidak ada lagi raut dingin seorang CEO. Aku hanya seorang anak, berdiri di sudut lorong, diam-diam mengamati Elena mengajari ibuku berjalan. Dia selalu memulai sesi terapi dengan doa kecil. Aku mendengar suaranya pelan, kedua tangannya terkatup. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk membalas kebaikan dengan ikhlas. Bukan untuk dikenang, tapi untuk Engkau ridhoi. Ada sesuatu dalam doa itu yang membuatku tercekat. Aku terbiasa dengan doa-doa yang ambisius, meminta kesuksesan, meminta kekuasaan, meminta kekuatan untuk berdiri di puncak. Tapi dia, seorang wanita yang tak punya apa-apa selain iman, hanya memohon untuk bisa memberi dengan hati yang bersih. Setiap hari, Elena datang lebih awal, menyiapkan peralatan, mengelap kursi, memeriksa walker. Ibuku sudah lemah, kadang ingin menyerah, tapi Elena tidak pernah terlihat lelah. Pelan-pelan ya Bu, kalau jatuh kita bangun lagi. Allah suka orang yang sabar. Setiap kali mendengar dia berbicara, ibuku tertawa, tawa yang sudah lama tidak kulihat. Ada hari-hari, hanya satu gerakan kecil saja, menjinjitkan ujung kaki, sudah membuat seluruh ruangan riuh. Adit juga sering menemani ibunya ke rumah sakit. Anak itu berlari mengelilingi ruangan, membawa ransel kura-kura biru, selalu berseru keras, "Nenek bisa, ayo nenek, semangat." Tawa riangnya membuat suasana di ruangan menjadi hangat. Setiap kali melihatnya, aku berpikir, mungkin anak inilah utusan kecil dari Allah yang dikirim untuk mengajariku kembali cara tersenyum. Suatu sore, di akhir pekan, hujan rintik-rintik di luar jendela. Aku datang ke ruang terapi seperti biasa, tapi pemandangan hari ini terasa istimewa. Elena telah menyiapkan walker baru, meletakkan tangannya di bahu ibuku, suaranya sedikit bergetar. "Bu, hari ini kita coba berdiri ya." Aku terdiam. Selama 10 tahun terakhir, ibuku hanya mengenal dunia dari kursi roda. Dia ingin ibuku berdiri. Elena berlutut, menyesuaikan posisi kaki ibu, menempatkan kedua tangan ibuku pada walker, mata menatap lurus ke arah beliau. "Jangan takut Bu, saya ada di sini. Adit, kamu bantu doa ya." "Siap Mama." Adit merapatkan tangan, memejamkan mata erat-erat, berkata lantang, "Ya Allah, bantu nenek bisa jalan lagi." Udara di ruangan seolah membeku. Ibuku menarik napas sangat dalam. Aku melihat kakinya gemetar, urat tangan menonjol, dan sebuah gerakan kecil, sangat kecil, namun cukup membuat hatiku tercekat. "Bu," seruku, kaki itu telah bergerak. Elena meremas bahu ibuku lembut, suaranya pecah. "Lanjut Bu, sedikit lagi." Detik demi detik, menit demi menit, ibuku berusaha, air mata membanjiri wajah tuanya. Lalu seperti sebuah keajaiban, beliau berdiri. Kedua kakinya gemetar, tapi tegak. Perawat itu menangis. Adit bertepuk tangan riang, sementara aku tak bisa menahan air mata. Aku melangkah mendekat, berlutut di hadapan kedua wanita itu. Satu yang memberiku kehidupan, satu yang sedang mengembalikan kehidupan itu. "Alhamdulillah," Elena berkata pelan, suaranya tercekat. "Allah memang selalu menepati janjinya." Ibuku menatapnya, menggenggam erat tangannya, berkata perlahan melalui napas yang bergetar. "Anakku, Allah memang selalu mengembalikan kebaikan melalui tangan orang berhati suci. Dan hari ini, tangan itu adalah milikmu." Kalimat itu membuatku terharu sampai ke lubuk hati. Aku mengerti ini bukan hanya sesi terapi, melainkan kebangkitan sebuah keyakinan.
Sore menjelang ketika semua orang sudah pulang, aku tinggal untuk membereskan ruangan bersama Elena. Di luar, matahari terbenam menyelimuti halaman rumah sakit dengan warna jingga lembut. Dia duduk di kursi, keringat membasahi dahinya, bajunya basah. Aku memberinya sebotol air, berkata pelan, "Kamu tahu, Elena, aku pernah berpikir kekuatan adalah kemampuan untuk mengendalikan segalanya. Tapi hari ini aku sadar, kekuatan sejati adalah berani percaya." Dia menatapku, matanya memantulkan cahaya matahari yang meredup. "Dulu saya juga nggak berani percaya, Om. Saya takut gagal, takut kehilangan. Tapi waktu melihat Bu Siti, saya sadar kalau hati kita bersandar pada Allah, kita nggak akan jatuh sendirian." Aku terdiam melihat dia mengusap keringat di pergelangan tangannya. Tempat masih ada bekas gelang perak tua, gelang yang diberikan ibuku padanya hari itu. Dia menoleh, tersenyum tipis. "Saya cuma ingin menepati janji pada diri sendiri. Dulu ibu menyelamatkan hidup saya, sekarang giliran saya membantu ibu berjalan lagi." Suaranya lembut seperti angin, tapi aku mendengar di dalamnya ada kekuatan sebuah keyakinan yang teguh. Malam itu, aku pulang ke rumah, melihat ibu duduk di samping jendela. Beliau menatapku, matanya bersinar lembut seperti cahaya bulan. "Nak, kamu lihat kan? Allah tidak pernah menutup mata. Kadang, Ia mengirim orang yang tepat di waktu yang paling kita butuhkan." Aku duduk, menggenggam tangannya. "Bu, Elena luar biasa. Dia bukan hanya membantu ibu, tapi membantu aku belajar cara percaya lagi." Ibu tersenyum, mengangguk, "Karena kebaikan itu menular, Nak. Kalau datang dari hati, dia akan mencari hati lain untuk tumbuh di sana." Aku terdiam sangat lama setelah itu. Di kepalaku, bayangan Elena dan Adit terus terulang. Tawa anak itu, tatapan mata perawat itu, tangan yang gemetar namun gigih saat menopang ibuku berdiri. Dan aku tahu, hal yang sedang tumbuh di hatiku bukan hanya cinta, melainkan keyakinan baru. Malam itu, ketika aku berdoa, aku tidak lagi meminta apapun untuk diriku sendiri. Aku hanya berkata, "Ya Allah, terima kasih sudah mengembalikan hati yang sempat hilang. Kalau ini adalah takdirmu, izinkan aku menjaganya dengan cara yang Engkau ridhoi." Cahaya bulan di luar jendela menyinari kamar kecil, menyorot setengah keping biskuit yang masih kusimpan dalam kotak kaca. Potongan biskuit itu sudah kering, tapi bagiku, ia tetap menjadi simbol sebuah keajaiban kecil yang abadi, sama seperti cinta yang sedang bersemi di hatiku. Aku melihat ke halaman, tempat ibuku masih berlatih berjalan pelan-pelan dengan Elena di sampingnya. Mereka tertawa bersama, dan hatiku terasa damai yang luar biasa. Dia tidak hanya membantu ibuku berjalan, pikirku dalam hati, dia juga membantuku menemukan diriku yang sejati. Aku bersandar di bingkai pintu, tersenyum dalam cahaya senja, tahu bahwa kadang satu uluran tangan karena keyakinan bisa menarik seseorang keluar dari jurang keputusasaan. Ada sore yang membuat orang harus berhenti. Tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam menatap waktu berlalu. Sore ini adalah sore yang seperti itu. Hujan baru saja reda di Depok, awan putih perlahan menghilang, dan cahaya matahari terbenam menyebar lapisan emas di taman kecil di depan rumah. Udara lembab dan segar, aroma tanah setelah hujan bercampur wangi bunga Kamboja membangkitkan kenangan lama dalam diriku, tapi bukan lagi rasa sakit, melainkan kedamaian. Sudah 3 bulan sejak ibuku, Bu Siti, bisa berdiri dengan kedua kakinya sendiri. 3 bulan berlalu seperti mimpi yang setiap pagi aku bangun, aku tetap bersyukur karena itu nyata. Hari ini, kami mengadakan pesta kecil, tidak mewah, tidak ada musik keras, hanya pertemuan sederhana untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menemani kami dalam perjalanan panjang ini. Ibuku mengenakan baju batik berwarna ungu muda, kakinya masih lemah, namun matanya bersinar cerah seperti sunset. Aku duduk di teras, melihat beliau melangkah perlahan mengelilingi halaman dengan walker. Di sampingnya, Elena berjalan pelan, tangannya selalu siap menopang jika beliau terhuyung. Sementara Adit, anak laki-laki dengan ransel kura-kura biru,
berlari mengelilingi halaman seperti burung kecil yang baru dilepas dari sangkar. "Om Kereta, lihat!" teriaknya mengangkat tinggi setengah keping biskuit di tangannya, senyum polosnya berseri-seri. "Ini buat Om lagi." Aku tertawa, berdiri dan mendekat. "Masih ingat ya, Adit? Tentu, itu kan waktu Om kelihatan capek di kereta." Aku duduk, menatap potongan biskuit kecil di tangan anak itu. Benda itu bukan lagi sekadar makanan manis biasa. Itu adalah kenangan, simbol dari semua yang telah berubah dalam hidupku, kebaikan, keyakinan, dan cinta. Aku mengambil setengah keping biskuit dari tangan Adit, berkata pelan, "Dulu, setengah biskuit ini membuat Om tersadar. Sekarang Om mau bagi setengahnya lagi, tapi bukan untuk dimakan." Aku menoleh ke Elena yang menatapku terkejut. Di wajahnya, aku melihat jelas kelelahan dari bulan-bulan penuh perjuangan, tapi juga melihat cahaya keyakinan yang tak pernah hilang. Aku membuka telapak tangan, meletakkan setengah keping biskuit yang tersisa di tangannya, berkata lembut, "Setengah biskuit yang pertama mengajariku cara percaya. Setengah biskuit ini, aku ingin membaginya denganmu, sebagai awal yang baru." Dia berdiri membeku beberapa detik, bibirnya bergetar pelan. "Ardan, ini..." Aku tersenyum. Aku tidak punya cincin, Elena, hanya potongan biskuit kecil yang pernah mengubah arah hidupku. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku memulai dari sini, dari hal yang sederhana, tapi tulus. Elena tertawa, air mata mengalir di pipinya. "Kamu memang aneh, Ardan, tapi ya, aku mau." Dia menggenggam tanganku, dan pada detik itu aku merasakan satu hal yang tidak pernah kudapatkan dari seluruh pencarian kesuksesan, kesempurnaan hati. Ibuku duduk di kursi, menyaksikan semuanya. Beliau tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nak, yang satu dulu menolong, yang lain menyembuhkan. Semua terjadi karena cinta dan iman." Aku menundukkan kepala, mencium tangan beliau. "Bu, terima kasih sudah mengajariku tentang sabar dan syukur." Beliau meremas tanganku, berkata pelan, "Ardan, ingat, kebaikan itu seperti hujan. Meskipun jatuh di tempat kering, dia tetap membawa kehidupan." Aku memandang ke halaman. Cahaya matahari terakhir hari menyinari pemandangan sederhana itu. Adit berlari mengelilingi ibuku, tawanya nyaring seperti lonceng kecil. Elena berdiri di sampingku, matanya berkilauan air mata, sementara aku hanya bisa berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan hidup yang kembali. Setelah makan malam, semua orang duduk berbincang di teras. Adit membawa sebuah kotak kecil, membukanya untuk kutunjukkan. Di dalamnya ada potongan-potongan kertas yang ia gambar. Gambar seorang ibu dengan kaki berdiri tegak, gambar seorang pria memegang biskuit, dan gambar 3 orang bergandengan tangan di bawah hujan. "Ini keluarga kita," kata Adit, suaranya polos. "Nenek, mama, sama Om." Elena tertawa pelan, menatap anaknya, lalu menatapku. Aku melihat sedikit rasa malu di matanya, tapi lebih banyak lagi kedamaian. Aku mengusap rambut Adit. "Terima kasih, Nak. Kamu bahkan menggambar hujan juga." "Soalnya hujan itu bagus, Om. Setelah hujan selalu ada pelangi, kan?" Kalimatnya membuat kami bertiga tertawa. Benar, setelah badai langit selalu cerah. Dan kadang justru dalam badai terbesar manusia belajar cara mencintai dengan tulus. Saat matahari terbenam, Adit berlari ke taman, tertawa sambil berseru keras, "Nenek, coba jalan lagi, yuk." Ibuku tertawa, berpegangan pada tangan Elena, melangkah perlahan menuruni halaman. Tanah masih basah, cahaya matahari terakhir menyinari tetesan air yang berkilauan seperti berlian. Setiap langkah ibu adalah melodi yang pelan, namun begitu indah dan menyentuh jiwa. Aku berdiri di belakang mereka, melihat 3 generasi hidup dalam satu bingkai, yang pernah menyelamatkan, yang pernah diselamatkan, dan anak yang menyaksikan keajaiban itu. Aku berpikir, mungkin inilah cara Tuhan membalas budi baik kepada manusia.
dengan cinta dan keyakinan. Elena menoleh, menggenggam tanganku, suaranya sedikit bergetar. Ardan, lihat mereka. Ini semua terjadi karena satu hal kecil, setengah potong biskuit di kereta. Aku mengangguk, menjawab pelan. Dan karena satu hal besar, hati yang ikhlas. Langit sudah hampir gelap. Ibuku duduk beristirahat di kursi batu, senyum belum hilang dari bibirnya. Adit duduk di kakinya, bercerita riang tentang mimpinya menjadi dokter seperti mama. Aku dan Elena duduk berdekatan, menatap langit yang berubah menjadi ungu pudar. Ardan, katanya pelan, kamu masih simpan setengah biskuit itu? Aku tersenyum, mengangguk. Iya. Tapi mulai sekarang, aku tidak perlu menyimpannya lagi. Karena maknanya sudah hidup di sini, aku meletakkan tangan di dadaku. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku percaya Allah mempertemukan orang bukan tanpa alasan. Aku menjawab, dan aku percaya setiap kebaikan punya jalannya sendiri untuk pulang. Angin sepoi-sepoi berembus, membawa aroma tanah setelah hujan dan tawa Adit. Dalam momen itu, aku tahu semua rasa sakit, kehilangan, bahkan tahun-tahun yang hampa, semuanya membawaku ke sini, ke saat ini. Ibuku berdiri lagi, berjalan beberapa langkah, sendirian, tanpa walker. Elena cepat-cepat berlari mendekat, tapi beliau menggeleng. Biarkan, ibu mau coba sendiri. Aku menatap pemandangan itu, hatiku seolah diremas lembut. Ketika beliau berhenti, cahaya matahari terakhir hari menyentuh wajahnya, membuat mata itu bersinar seperti logam yang tersentuh api. Nak Ardan, katanya, lihatlah, Allah selalu menepati janjinya. Aku menggenggam tangan Elena, tangannya dingin namun hatiku terasa hangat yang aneh. Adit dari jauh berlari, menggenggam tangan kami berdua. 3 tangan saling menggenggam, kokoh, seolah tak ada yang bisa memisahkan lagi. Matahari terbenam, meninggalkan langit yang merah menyala setelah hujan. Dan dalam cahaya itu, aku melihat cinta, rasa syukur, dan keyakinan berpadu menjadi satu. 3 api kecil yang menerangi seluruh duniaku. Aku memejamkan mata sejenak, berbisik dalam hati, kebaikan tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk pulang.